wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja yang luar biasa dari relawan semuanya. Semuanya pasti masih ingat ketika saya dan Bang Dul mendaftarkan diri pada tanggal 28 Agustus. Pada waktu itu elektabilitas kita berdua 0,1%. Tetapi dengan tekad yang sangat kuat dan saya meyakini pasti saya akan dibantu, ditolong oleh relawan yang bekerja keras seperti ini. Dan keyakinan saya ini menjadi bukti yang nyata. Dalam waktu 2 minggu tiba-tiba elektabilitasnya menjadi 28,4%. 2 minggu kemudian naik hampir 35%. 38%, 41%, dan akhirnya kita mendapatkan 50,07%. Saya mengucapkan selamat ya kepada Pramono Rano Karno yang akhirnya menjadi presiden dan wakil presiden DKI Jakarta. Jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya selalu menyebut DKI ya, daerah khusus ibu kota, karena bagi saya ya sebelum perpindahan secara real, secara hukumnya belum juga karena belum ada Kepresnya, maka Jakarta itu masih ibu kota. Siapa yang mengatakan Jakarta bukan ibu kota lagi ya? Pertanyaan ketika ada dukungan dari Pak Anies ke Mas Pram, ada juga pertanyaan begini Mas, ada deal tertentu nggak sih di belakang? Saya harus mengatakan apa adanya ya, dealnya tidak pragmatis, tetapi lebih pada substansi. Mas Anies menginginkan bagaimana terhadap pandangan saya terhadap warga kota, terutama bagi kelompok-kelompok yang tidak mampu. Kemudian hal yang berkaitan dengan hubungan dengan ulama, habaib dan sebagainya. Saya merasa nggak ada perbedaan. Sehingga dengan demikian untuk klubnya itu gampang banget. Jadi bukan yang kemudian sesuatu yang terlalu teknikal ataupun hal yang lebih pada substansi yang itu. Lebih ke program berarti ya? Program. Bukan lebih ke arah misal jabatan tertentu, objek tertentu. Misalnya gini, ada permintaan dari para ulama dan habaib untuk pengajian bersama setelah subuhan di rumah dinas, dan tanpa Mas Anies atau siapapun minta, pasti akan saya lakukan. Karena memang dari dulu saya punya kedekatan dengan kelompok ini, walaupun dulu tidak pernah diekspos di itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, saya mengucapkan selamat ya kepada Pramono Rano Karno yang akhirnya menjadi presiden dan wakil presiden DKI Jakarta.
jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya selalu menyebut DKI ya daerah khusus ibu kota karena bagi saya ya sebelum perpindahan secara real, secara hukumnya belum juga karena belum ada Kepresnya, maka Jakarta itu masih ibu kota. Siapa yang mengatakan Jakarta bukan ibu kota lagi ya? Kecuali kalau sudah ada perpindahan baik secara de jure maupun de facto. De jure belum ada Kepres perpindahan, de facto apalagi ya. Karena itu Jakarta tetap menjadi DKI ya, DKI daerah khusus ibu kota walaupun undang-undang tentang daerah khusus Jakarta DKJ itu sudah ditandatangan ya. Oke, saudara sekalian ya, coba kita bacakan ya. Anies minta Pramono langsung tancap gas ya, usai dilantik. Jakarta, Kompas.com, Anies Baswedan meminta agar calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta usai dilantik. Harapannya tentu adalah menyelesaikan beberapa masalah mendesak yang diperlukan oleh rakyat Jakarta, ujar juru bicara Anies Baswedan Syahrin saat dikonfirmasi. Oke. Terutama permasalahan yang dialami warga kurang mampu di Jakarta, misalnya permasalahan penyaluran kartu Jakarta Pintar, KJP Plus, sembako murah di Jakarta, dan penyediaan hunian layak bagi warga. Permasalahan-permasalahan ini diharapkan bisa segera diatasi oleh Pramono Rano saat menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Selain itu, Anies juga meminta semua pihak bisa menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPU Provinsi Jakarta. Secara khusus tentunya harapannya hasil Pilkada ini bisa diterima oleh semua pihak sehingga Jakarta sudah bisa mulai berbenah, ujar Syahrin. Anies disebut selalu mengikuti perkembangan setiap tahapan Pilkada Jakarta 2024 sebab dia terus berkomunikasi dengan Pramono untuk memantau jalannya Pilkada Jakarta. Sebagai informasi, hasil akhir perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta setelah proses rekapitulasi suara selesai dilakukan ya. Dengan mengucapkan bismillah dan seterusnya dan jangan lupa sobat era sekalian bahwa Anies pasangan Ridho ya akhirnya tidak jadi mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan Prano kemudian menjadi pemenang dan kemudian tentu akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru menggantikan PLT ya dan begitu ya. Oke, coba kita bacakan ya komentar sobat RH sekalian ya dalam kaitan ini ya. Sekali lagi euforia boleh, tapi kita harus ingatkan from the beginning ya bahwa Pramono harus komit terhadap warga Jakarta ya, jangan elitis dan tidak boleh pecah karena mereka berasal dari satu partai yang sama dan ini merupakan percontohan yang baik. Besok-besok semua partai politik itu hendaknya memang mencalonkan pasangannya sendiri dan kemudian kalau bisa ya memang tidak gabung dengan partai yang lain ya. Ada Hanura yang juga ikut membantu tapi kan peran Hanura tidak terlalu signifikan ya dibandingkan bahkan peran seorang yang bernama Anies Baswedan ya. Oke, kita bacakan sedikit komentar sobat RH sekalian ya. Jangan memakai Miftah Taim yang menjadi kiainya, apa maksudnya? Dendam Ahok luar biasa terhadap Anies. Saya khawatir Pramono bukan malah melanjutkan program Anies sesuai kesepakatan tetapi malah menghancurkan program Anies dan malah melanjutkan program Ahok yang zalim. I don't know exactly ya. Jadi saudara sekalian ya, kalau Anda mendukung seseorang ikhlaskanlah setelah dia memerintah. Kita tinggal mengontrolnya. Kalau tidak sesuai dengan harapan ya kita kritik ya. Kemudian kenapa RH dan RG kok sudah jarang muncul di acara rakyat bersuara? Jawabannya sederhana, karena TV itu bukan punya kami. Karena televisi itu bukan milik kami ya. Kemudian Kak Refli Harun, Erick Thohir mau merugikan BUMN Garuda Indonesia. Bagaimana merugikan bagaimana ya? Bang,
Kapan batas waktu pengajuan permohonan sengketa di MK? Kalau waktunya masih ada berarti rakus yang katanya batal itu masih 50-50. Sudah selesai, sudah habis waktunya kemarin ya pukul 23.59 ya. Jadi kemarin malam. Mantap, masyarakat wajib kompak dan turun ikut berpartisipasi untuk menuntut keadilan dan menuntut Jokowi dan Agwan untuk diseret ke pengadilan. Insya Allah kami dari Setia Budi Jaksel besok hadir di lapangan Banteng. Oh ini soal ini ya. Nggak apa-apa kita mix up ya. Apakah RH yakin kalau masalah PIK 2 bukan cuma untuk kepentingan Said Didu yang minta harga jual tinggi terhadap tanahnya yang puluhan hektar? Aduh, Anda terlalu kecil ya. Kalau itu ya. Kalau hanya soal jual beli begitu kecil sekali ya. Jadi bisa jadi pangkal masalahnya adalah rasa tersinggung seperti Pangeran Diponegoro ya. Orang berjuang itu dengan segala sebab musababnya. Barangkali sebab musababnya sederhana sekali, tetapi dia berjuang untuk rakyat banyak. Gitu ya. Yang penting dampak dari perjuangannya ya. Jangan dilihat motivasinya, tetapi dampak dari perjuangannya. Tidak semua orang punya motivasi murni ya. Ketika mendukung Prano misalnya untuk kemajuan Jakarta dan lain sebagainya, bisa jadi karena melampiaskan sakit hati dan lain sebagainya. Tetapi hasil perjuangannya itu seharusnya bisa dinikmati warga Jakarta. Itu yang paling penting ya. Gitu. Gubernur dan wakil jangan keterusan nyablak, nanti bikin malu warga Jakarta yang wajar-wajar aja, ketawanya seperti yang lain. Oh, lebih baik nanti Pramono jadi menteri saja lalu diganti Rano lalu dan wakilnya Anies lalu Rano mengundurkan diri dan Anies yang jadi gubernur. Luar biasa Anda ini ya. Nakula Sadewa. Jakarta menyala RH Channel keren cadas ya. Anti Jokowi. Ibu kota NKRI makin menyala bersama Abah Anies dan pakar. Pramono Anung Rano Karno. Pramono Anung Karno. Oh Ranonya nggak ada justru hilang parah. Oke. Rano Karno. Ya saudara sekalian ya itu saja ya, sekali lagi selamat, tetapi saya juga mengingatkan besok ada acara di lapangan Banteng ya untuk demo soal PIK 2 ya. Datanglah beramai-ramai ya, nanti banyak tokoh di sana insya Allah, dan kita kalau ada kesempatan orasi, Refli Harun akan orasi juga di sana ya. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum. Ini ya. Sekali lagi saya bacakan dulu. Undangan, mari bergabung bersama aksi rakyat, batalkan PSN PIK 2 segera, tangkap Agwan dan Jokowi, tempat di lapangan Banteng ya. Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, waktu Jumat 13 Desember 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selesai. Penyelenggara Barak Kemang, petisi 100, OI Watch, Kapak ITB, APP TNI, wadah FPI GNPF, PA 212, LPAK Banten, Aspirasi, Voice of Banten, ARM, Fosil MA Banten, Sapa Islam, Jawara Banten, Betawi, Forum API Perubahan, GAP, KPI, Free, FRS, FPKR, SMR, Partai Rakyat Oposisi, KNPRI. Ada juga Partai Rakyat Oposisi. Disingkat PRO. Ya saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.